Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Peksos Milenial bersama saya, Nela Kuraini. Di video saya kali ini, saya akan membahas 3 jenis bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang wajib Anda ketahui. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang Anda punya. BPNT atau kepanjangan dari Bantuan Pangan Non-Tunai merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, di mana bantuan ini disalurkan melalui bank-bank himbara yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. Nah, BPNT ini bantuannya adalah berupa saldo e-wallet, yang mana saldo ini hanya dapat dicairkan melalui agen ataupun e-warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, untuk besaran bantuan yang diterima pada saat ini adalah sebesar Rp200.000 tiap bulan. Hanya saja, ini hanya dapat dicairkan melalui agen e-warung dan diberikan dalam bentuk barang. Di tahun 2022 ini ada sedikit perubahan atau perbedaan dalam mekanisme penyalurannya ya, dimana kalau tahun-tahun sebelumnya BPNT ini hanya dapat dicairkan melalui agen e-warung, tapi di awal tahun 2022, tepatnya di bulan Januari, Februari, dan Maret, bantuan pangan non-tunai atau BPNT ini disalurkan melalui kantor pos dan diberikan dalam bentuk uang tunai. Lalu pada bulan April, Mei, dan Juni, BPNT ini disalurkan melalui 2 mekanisme, yaitu melalui bank dan juga melalui kantor pos. Jadi ada yang disalurkan dalam bentuk barang, ada juga yang disalurkan dalam bentuk uang tunai untuk dibelanjakan sembako. Nah, untuk ke depan kita belum tahu pasti mekanisme mana yang akan digunakan, tapi kemungkinan sih masih menggunakan 2 mekanisme itu tadi ya. Nah, pada tahun 2022 ini banyak sekali masyarakat atau para KPM BPNT yang mengeluh kenapa kok bantuan BPNT-nya tidak cair lagi, padahal di tahun sebelumnya lancar. Jadi perlu dipahami bahwa bantuan pangan non-tunai atau program sembako ini ternyata terdiri dari 3 jenis, yaitu jenis yang pertama BPNT murni atau BPNT reguler, yang kedua adalah BPNT PKH, dan yang ketiga adalah BPNT PPKM. Nah, dari ketiga jenis BPNT ini ternyata masing-masing memiliki perbedaan ya. Nah, yang pertama adalah BPNT murni atau BPNT reguler. Nah, untuk para penerima BPNT murni atau BPNT reguler ini adalah orang-orang yang menerima program BPNT atau sembako, tapi mereka belum menerima bantuan PKH. Meskipun mereka mempunyai anak sekolah, mempunyai lansia, mempunyai disabilitas, ibu hamil, ataupun balita yang merupakan komponen yang wajib ada di dalam PKH, tapi mereka belum mendapatkan bantuan PKH. Nah, mereka ini disebut sebagai penerima BPNT murni. Nah, lalu kenapa penerima BPNT murni walaupun memiliki komponen PKH, mereka tidak bisa secara otomatis mendapatkan bantuan PKH? Nah, karena menurut saya bantuan PKH itu kan ada kuotanya. Nah, kuota PKH dengan kuota BPNT itu lebih besar BPNT, di mana kuota PKH itu adalah 10 juta, sedangkan BPNT ada 18 juta penerima dari seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan besar sih faktor penyebabnya adalah karena keterbatasan kuota itu tadi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan para penerima BPNT murni ini suatu saat bisa juga menerima PKH apabila ada kuota kosong di program PKH ataupun ada penambahan kuota dari PKH itu. Yang selanjutnya yaitu BPNT PKH. Nah, para penerima PKH ini adalah orang-orang yang menerima bantuan PKH dan juga menerima bantuan BPNT. Artinya mereka mendapat 2 bantuan ini sekaligus. Nah, karena tidak semua peserta PKH itu mendapatkan BPNT ya.
dan tidak semua peserta BPNT itu mendapatkan PKH. Nah, apabila mereka mendapatkan kedua bantuan ini sekaligus, maka mereka disebut sebagai penerima bantuan BPNT PKH. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu BPNT PPKM. Nah, untuk para penerima BPNT PPKM ini adalah orang-orang yang sebelumnya menerima BSD. Jadi BPNT PPKM ini baru dikeluarkan oleh pemerintah pada sekitar pertengahan tahun 2021, di mana bantuan tersebut dianggarkan hanya untuk 6 bulan sampai dengan Desember tahun 2021. Setahu saya di tahun 2022 ini untuk BPNT PPKM memang belum dianggarkan. Nah, jadi dari ketiga jenis bantuan BPNT, mana yang kira-kira Anda miliki? Karena memang kalau kita lihat dari segi fisik atau dari KKS yang Anda miliki, itu tidak ada perbedaan. Mana KKS BPNT murni, mana KKS BPNT PKH, dan mana KKS BPNT PPKM. Nah, tapi ciri-ciri itu bisa kita lihat dari kapan Anda menerima bantuan BPNT tersebut. Kalau Anda menerima bantuan BPNT tersebut sekitar pertengahan tahun 2021 dan sebelumnya Anda menerima BSD, maka sudah dapat dipastikan bahwa BPNT yang Anda terima adalah BPNT PPKM. Kalau seandainya Anda menerima bantuan BPNT ini pada saat Anda sudah menerima PKH, maka dapat dipastikan itu adalah bantuan BPNT PKH. Dan untuk BPNT murni, ini penyalurannya memang bertahap, tapi yang jelas salah satu cirinya adalah Anda belum pernah menerima PKH ataupun Anda belum pernah menerima BSD. Nah, itu disebut sebagai BPNT murni. Lalu untuk Anda yang bantuan BPNT-nya bermasalah atau pada tahun 2022 ini tidak cair, coba dipastikan lagi ya, itu masuk kategori BPNT PPKM atau bukan. Kalau memang itu masuk kategori BPNT PPKM, maka wajar bantuan tersebut tidak cair lagi di tahun 2022. Tapi meskipun begitu, saya sarankan supaya Anda dapat menyimpan baik-baik KKS yang Anda miliki. Siapa tahu kebijakan bisa berubah, barangkali Anda selanjutnya bisa menerima BPNT reguler, kita tidak pernah tahu kalau memang itu rezeki Anda. Nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Salam kesejahteraan sosial, to help people, to help themselves.